Sebuah pernyataan dibuat, lalu dibatalkan. Sebuah janji diucapkan, kemudian ditarik kembali. Sebuah kebenaran diumumkan, hanya untuk kemudian disangkal. Apa yang dimulai sebagai klarifikasi sederhana tentang ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah upaya untuk menjernihkan keraguan yang beredar di masyarakat, telah berubah menjadi krisis kepercayaan nasional. Sebuah ujian berat bagi fondasi keyakinan kita terhadap institusi dan tokoh publik. Keraguan merayap, menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan rakyatnya. Konfirmasi awal mantan Rektor Universitas Gadjah Mada seharusnya mengakhiri kontroversi, memberikan kepastian dan mengembalikan kepercayaan yang hilang. Tetapi pembatalan mendadak itu justru memperdalam kecurigaan. Seperti api dalam sekam, keraguan terus membara, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Alih-alih kejelasan, publik justru mempertanyakan integritas institusi akademik, mempertanyakan independensi dan objektivitas lembaga yang seharusnya menjadi pilar kebenaran, dan kebebasan para pemimpin intelektual. Suara-suara yang seharusnya lantang menyuarakan kebenaran, kini teredam oleh tekanan dan ketidakpastian. Masalahnya bukan lagi hanya tentang ijazah, sebuah lembaran kertas yang seharusnya menjadi bukti pencapaian. Ini tentang kekuatan untuk membentuk kebenaran dan kerapuhan mereka yang menyatakannya. Tentang bagaimana narasi bisa diputarbalikkan, dan bagaimana suara-suara kebenaran bisa dibungkam. Jika bahkan kata-kata akademisi kita yang paling dihormati bisa dibengkokkan, dipelintir untuk kepentingan tertentu, dan diubah maknanya, harapan apa yang ada untuk kepercayaan publik? Pertanyaan ini menggantung di udara, sebuah tantangan bagi kita semua, untuk memperjuangkan kebenaran dan menjaga integritas. Untuk memahami kontroversi ini, kita harus mengikuti garis waktu yang kompleks dan berliku. Sebuah garis waktu yang tidak hanya mencatat kejadian, tetapi juga mencerminkan perubahan persepsi, interpretasi, dan akhirnya, kepercayaan. Kita akan menelusuri setiap titik penting, setiap pernyataan kunci, dan setiap perubahan arah yang membentuk narasi yang penuh teka-teki ini. Mari kita mulai perjalanan ini, dengan pikiran terbuka, dan keinginan untuk memahami kebenaran di balik lapisan-lapisan informasi yang saling bertentangan. Sebuah penegasan yang kuat, sebuah deklarasi yang seharusnya mengakhiri semua keraguan. Pernyataan ini, yang dikeluarkan dengan otoritas dan keyakinan, menjanjikan kejelasan dan kepastian. Namun, seperti yang akan kita lihat, janji ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Lalu penarikan yang membingungkan. Sebuah langkah mundur yang tak terduga, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa pernyataan itu ditarik? Apa yang berubah? Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi spekulasi dan kecurigaan. Mantan Rektor UGM pertama kali mengonfirmasi keaslian ijazah, seolah mengakhiri spekulasi bertahun-tahun. Konfirmasi ini datang sebagai angin segar, memberikan harapan bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Namun, harapan ini ternyata hanya sementara. Namun, pembatalan mendadak, samar, dan tanpa penjelasan, seperti tirai yang tiba-tiba diturunkan di tengah pertunjukan. Alasan dibalik pembatalan ini tetap menjadi misteri, memicu berbagai teori dan interpretasi. Justru memicu lebih banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada individu atau institusi tertentu, tetapi juga kepada sistem secara keseluruhan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Kontradiksi itu menghancurkan kepercayaan publik, seperti gelombang pasang yang menghantam fondasi keyakinan. Setiap kontradiksi, setiap inkonsistensi, mengikis kepercayaan sedikit demi sedikit, mengubah pemeriksaan fakta sederhana menjadi drama nasional. Sebuah drama yang disaksikan oleh jutaan orang, dengan taruhan yang sangat tinggi. Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, tetapi juga rentan terhadap bias dan interpretasi yang salah. Kini, setiap pernyataan dicermati untuk mencari motif tersembunyi, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak ada yang diterima begitu saja, semuanya dipertanyakan dan dianalisis. Dan garis waktu itu sendiri adalah peta terkikisnya kepercayaan. Sebuah peta yang menunjukkan bagaimana kepercayaan, yang dulunya kokoh, kini telah terfragmentasi dan hancur. Episode ini adalah studi kasus tentang bagaimana kepercayaan publik dapat runtuh, sebuah peringatan tentang betapa rapuhnya kepercayaan itu, dan betapa mudahnya kehilangannya. Ketika suara-suara yang dapat diandalkan goyah.
Ketika institusi yang seharusnya menjadi pilar kepercayaan, justru menunjukkan kerentanan dan ketidakpastian. Ini adalah saat ketika kita harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang bisa kita percayai? Ketika sebuah pernyataan yang jelas larut dalam ambiguitas, kecurigaan pun menyusul. Banyak yang percaya bahwa pembatalan mantan rektor itu bukan sukarela, melainkan hasil intimidasi pemaksaan di balik pintu tertutup. Para aktivis memperingatkan bahwa jika seorang akademisi yang dihormati bisa ditekan, siapapun bisa. Efek mengerikan itu nyata. Ketakutan menggantikan diskusi terbuka dan sensor diri menyebar. Terlepas dari apakah bukti ancaman muncul atau tidak, kerusakan terhadap kepercayaan dan kebebasan akademik sudah terjadi. Kontroversi ini telah menyoroti kebebasan akademik. Universitas seharusnya menjadi tempat suci bagi kebenaran. Tetapi insiden ini menunjukkan betapa mudahnya ruang itu bisa dilanggar. Jika para cendekiawan tidak bisa berbicara bebas, siapa yang akan dipercaya publik untuk mendapatkan fakta? Keheningan atau kelemahan institusi akademik dalam menghadapi tekanan berisiko menciptakan budaya ketakutan dan sensor diri. Ini bukan hanya tentang satu rektor atau satu ijazah. Ini adalah ujian apakah pendidikan tinggi di Indonesia dapat tetap menjadi ruang untuk penyelidikan tanpa rasa takut. Dampaknya jauh melampaui universitas. Kepercayaan publik terkikis ketika kebenaran dasar diperdebatkan, membuat warga bingung dan terpecah belah. Masalah ijazah telah menjadi senjata dalam pertarungan politik, memperdalam polarisasi dan mengikis nilai merit. Kaum muda kehilangan kepercayaan pada sistem, dan sinisme tumbuh. Normalisasi keraguan menjadi normal baru, merusak kohesi sosial. Ketika pernyataan resmi dicurigai, masyarakat belajar hidup dengan kecemasan dan ketidakpercayaan. Universitas Gadjah Mada kini berada di pusat badai. Reputasinya akan integritas dipertaruhkan, karena setiap kata dan keheningan dianalisis. Universitas harus menyeimbangkan transparansi dengan kehati-hatian politik, tugas yang hampir mustahil. Tanggapan UGM tidak hanya akan membentuk warisannya sendiri, tetapi juga harapan publik untuk semua institusi akademik. Krisis ini adalah ujian. Bisakah UGM muncul dengan kehormatan dan komitmennya terhadap kebenaran yang utuh? Bangsa ini sedang mengawasi, berharap untuk penegasan kembali nilai-nilai akademik. Di seluruh negeri, suara-suara menuntut jawaban. Analis, aktivis, dan warga bersikeras bahwa kebingungan tidak dapat dibiarkan. Kejelasan dan akuntabilitas sangat penting. Pengamat politik menyoroti taruhan yang lebih luas, kepercayaan publik dan kesehatan demokrasi. Para aktivis memperingatkan bahwa intimidasi terhadap akademisi mengancam kebebasan berpikir untuk semua. Orang-orang biasa, lelah dengan kontroversi tanpa akhir, merindukan kejujuran dan penyelesaian. Gelombang besar ini adalah kekuatan yang kuat, mengingatkan para pemimpin bahwa tuntutan akan kebenaran tidak akan pudar. Kebohongan jarang berdiri sendiri, ia membutuhkan lebih banyak kebohongan untuk mendukungnya. Pembatalan pernyataan rektor tidak mengakhiri kontroversi, itu melipat gandakan pertanyaan. Setiap penghindaran menciptakan keraguan baru, menarik lebih banyak orang dan institusi ke dalam jaring. Hasilnya adalah efek domino, mengikis kepercayaan pada semua narasi resmi. Pelajaran itu jelas menghadapi kebenaran, betapapun menyakitkannya, adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kaskade. Semakin lama penipuan bertahan, semakin besar keruntuhan kredibilitas. Urusan ini lebih besar dari satu ijazah. Ini adalah ujian karakter bangsa. Lebih dari sekadar kredensial akademis yang dipertanyakan. Ini adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita junjung tinggi sebagai sebuah masyarakat. Apakah kita akan mengabaikan kebenaran demi kenyamanan politik? Atau akankah kita berdiri teguh dalam prinsip-prinsip yang mendefinisikan kita? Ini adalah momen yang menentukan, yang akan membentuk persepsi dunia tentang Indonesia dan menentukan arah masa depan kita. Jalan ke depan bukan tentang memihak, tetapi tentang menuntut kebenaran dari semua. Ini adalah tentang melampaui kepentingan pribadi dan agenda politik untuk mencari fakta yang sebenarnya. Kita harus mendekati situasi ini dengan pikiran terbuka, bersedia untuk mempertimbangkan semua bukti dan perspektif sebelum mencapai kesimpulan. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik dipulihkan. Kewaspadaan adalah tugas sipil, kita harus terus mengajukan pertanyaan sulit dan mendukung mereka yang bersuara. Jangan biarkan ketidakpedulian atau rasa takut membungkam kita.
Kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita dan untuk memastikan bahwa sistem kita beroperasi dengan integritas. Dukung jurnalisme independen, berpartisipasilah dalam forum publik, dan gunakan hak pilih Anda untuk membuat perbedaan. Integritas harus menjadi fondasi kehidupan publik, bukan masalah partisan. Ini bukan hanya tentang menghindari korupsi, tetapi tentang menjunjung tinggi standar etika tertinggi dalam semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Kita harus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dari para pejabat terpilih dan pegawai negeri. Hanya dengan membangun fondasi integritas yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi semua. Biarlah ini menjadi momen kebangkitan, bukan rasa malu, katalis untuk komitmen baru terhadap kejujuran dan pemikiran kritis. Mari kita tinggalkan apatisme dan sinisme, dan rangkul semangat penyelidikan dan reformasi. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan pada institusi kita, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kasus ini harus tetap menjadi perhatian publik, bukan sebagai senjata politik, tetapi sebagai pengingat untuk menjaga demokrasi kita. Jangan biarkan isu ini terdistorsi oleh kepentingan partisan atau disalahgunakan untuk tujuan politik. Kita harus fokus pada fakta, mencari kebenaran, dan memastikan bahwa sistem kita berfungsi sebagaimana mestinya. Demokrasi membutuhkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dari semua warga negara. Masa depan bergantung pada tekad kolektif kita untuk mengejar dan melindungi kebenaran. Bersama-sama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Mari kita bersatu dalam komitmen kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan untuk memastikan bahwa kebenaran selalu menang.